Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Para bapak, para ibu, para marga putra putri dan anak-anak pemirsa TV 9 Nusantara santun menyejukkan di mana saja berada, yang saya hormati para jamaah, para ibu dan para wisdawati, jamaah Masjid Zikir Pondok Pesantren Faizah yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati. Alhamdulillah kita dihadirkan kembali oleh Allah dalam majelis ilmu. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Salawat salam semoga menimpa atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita Al-Quran. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita awali dengan baca senandung Al-Quran dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita ikuti, kita pelajari Quran Al-Ahzab ayat 40 sampai dengan ayat 47. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Maka tidak ada Muhammad Nabi Muhammad Aba Ahadin, bapaknya seseorang, berjalikun dari orang-orang pria kalian, dari para sahabat. Walakin dan tetapi Rasulullah, ia adalah Rasulullah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa kana, dan ada Allah di kulli syai'in, dengan segala sesuatu, aliman, maha mengetahui. Allah berfirman, Nabi Muhammad itu dalam kedudukannya sebagai tokoh yang dikirim Allah di dunia itu bukan karena bapaknya seseorang, tapi karena dia oleh Allah diangkat menjadi Rasul, menjadi utusan Allah yang akan diberi tugas mendidik umat sejak zaman Rasulullah dulu sampai akhir zaman. Usianya hanya 63 Nabi Muhammad, tetapi syariatnya berlaku sampai akhir zaman, berapa ribu tahun tak terhingga sampai kiamat selesai, baru selesai juga syariat Islam Nabi Muhammad itu selesai. Makanya karena saking dipilihnya, saking mulianya Nabi Muhammad, maka disebutkan kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan dunia. Laula sama khuliqal kaun. Kalau bukan karena engkau Muhammad, Allah tidak menciptakan kaum itu dunia. Ketika Nabi Muhammad tanya pada malaikat Jibril,
sebelum Allah membuat alam semesta ini, Allah bikin apa dulu? Jawabnya Malaikat Jibril, Allah menciptakan Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad. Lahirnya pada tahun 571 Masehi, lahirnya. Tetapi diciptakan cahayanya sejak sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Masya Allah. Makanya laulaka, kalau bukan karena engkau, ma khuliqal kaum, tidak diciptakan alam semesta ini. Karena Nabi Muhammad mau diserahi mimpin manusia sejak zaman tahun 610 dapat wahyu itu sampai akhir zaman. Al-Quran lalu disetting untuk cocok bagi kehidupan manusia sampai akhir zaman. Disebutkan khataman nabiyyin. Nabi Muhammad penutup para nabi. Sudah nggak ada nabi lagi, nggak ada rasul lagi. Yang ada adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kenapa butuh pewaris? Karena Nabi Muhammad usianya 63 selesai. Sedangkan saat sampai akhir zaman, maka harus ada pejuang-pejuang penerus dari Rasulullah. Harus tampil tokoh-tokoh yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Maka itu umat Islam berkewajiban untuk mendidik siapa? Mendidik pelanjut perjuangan Rasulullah. Siapa itu? Lembaga-lembaga pendidikan yang punya attention dalam hal, punya konsentrasi dalam hal melanjutkan perjuangan Rasulullah, maka akan mendidik para ulama, maka akan mendidik penerus perjuangan Rasulullah. Bukan sekedar mendidik biar bisa kerja, punya keterampilan, itu masalah kecil dunia. Tapi masalah perjuangan Rasulullah ini yang menjadi tugas. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayat. Kuntum, kalian ada khairu ummatin, sebaik-baik umat ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan oleh Allah di dunia ini untuk manusia. Apa itu? Pelanjut perjuangan Rasulullah. Kalau kita mau jadi sebaik-baik umat dan sebaik-baik manusia, jadilah penerus perjuangan Rasulullah. Apa? Amar ma'ruf nahi munkar, ta'mur bil ma'ruf dan nahi munkar. Kalian diperintahkan ngajak baik, jangan kemungkaran. Kita punya ilmu ngaji, orang nggak bisa ngaji, kita ajari ngaji. Setelah itu terjemahnya dipahamkan. Setelah itu bentukannya dan apa ini, itu sudah penerus perjuangan Rasul. Dan itu siapa? Kita semua bisa. Semua umat Rasul kuntum, yang diajak bicara siapa? Semua yang baca kuntum itu. Berarti semua yang baca Al-Quran. Kuntum, kalian ada khairu ummatin, sebaik-baik umat ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan umat itu untuk manusia. Orang yang mengambil peran untuk amar ma'ruf nahi munkar, itulah khairu ummah, sebaik-baik umat. Kita bisa apa enggak? Insya Allah bisa. Asal kita punya kekuatan batin. Aku ingin ngajak orang baik, itu loh sudah berlanjut perjuangan Rasulullah. Kenapa? Ngajak orang baik, menyampaikan ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Karena Nabi Muhammad khataman nabiyyin, penutup para nabi, nggak ada nabi lagi. Lalu siapa yang melanjutkan? Kalau nggak ada nabi, maka nabi menjamin al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Siapa ulama itu? Apa harus orang lagi? Ulama adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang banyak paham ilmu tentang Quran, hadis dan syariat. Itu ulama. Laki perempuan nggak ada masalah, asal dia bisa menentukan ini salah, yang benar ini jangan lakukan, ini salah, ini dalilnya dan seterusnya. Itu tahu tentang ilmu, itu sudah masuk dalam kategori ulama warasatul anbiya, karena dia mampu melaksanakan, menyampaikan risalah kenabian. Apa itu? Misi kenabian, misi Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah, penutup. Kemudian Allah yang maha mengetahui siapa orang yang hatinya ada niat, aku ingin jadi penerus perjalanan Rasul, maka aku pelajari syariat Islam, Quran, hadis. Aku ajak orang berbuat baik, amar ma'ruf. Aku cegah orang lain berbuat mungkar.
amar ma'ruf, ngajak kebaikan, wajib mencegah kemungkaran. Ada orang mungkar kita diam saja, kita punya bagian salah. Kenapa? Kecuali kalau kita tidak berusaha untuk, kecuali kalau kita berusaha untuk menghilangkannya. Kalau kita melihat kemungkaran dan kita tidak berusaha menghilangkan, meskipun hanya dengan cara yang paling mudah, paling rendah, maka kita punya bagian salah karena meridhoi, merestui kemungkaran. Kalau melihat kemungkaran bagaimana? Nabi Muhammad mengajari kita, mar'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in tatifa bilisani wa tatifa biqalbi wa dzalika aqwal iman. Kalau kalian melihat kemungkaran maka robahlah dengan kekuasaan. Sekedar jadi RT itu loh sudah bisa. Nih, ada orang cuci di telepon, bubar nggak buat telepon di sini, bubar kan? RT. Kalau nggak RT, tak gerutuk ke mampu. Karena punya kekuasaan, keamanan RT, bubar, nggak bubar kok nggak polisi rene loh. Iya, Pak keamanan. Karena punya kekuasaan. Kalau kekuasaan nggak punya, kekuasaan bisa juga harisma apa dulu? Kewibawaan. Hanya sekedar bubaro, kak enak kasur itu. Oh ini bah. Nah, itu gitu. Orang bukan RT, bukan mereka tapi bukan, berarti dia punya kekuasaan, punya pengaruh. Kalau nggak punya, malah aku dimusuhi, berarti nggak punya kekuasaan. Maka yang kedua, dengan lesan. Dengan lesan sekarang nggak betul lesan. WA, apa malih, Instagram, macam-macam deh, bisa. Tak omong yang pokoknya tak omong, tak WA. Putih mengenai bentrok apa suatu misalnya. Di rumah gak karpe, tapi aku sudah berusaha. Itu menggantikan lesan zaman sekarang. Kalau dulu kan nggak ada, makanya aku bisa dengan kalau dengan lesan nggak mempan, terus tak omongi, pancet ya. Maka fadhi qalbi, harus dengan hati. Ya Allah, itu lebih larang itu. Apa sih Allah dari kebambelan itu. Oke, niku fadhi qalbi. Utawa ditongakno. Ya Allah, penyamparini hidayat yang itu tak berpengonten Al-Fatihah. Ini fadhi, ini fadhi qalbi. Itu menghindari kemungkaran dengan hati. Tapi kalau hati saja tidak bisa mengingkari, maka iman yang lemah pun kita sudah nggak punya karena mengingkari kemungkaran. Wa dzalika aqwal iman. Ingkar dengan hati itu iman yang lemah. Kalau sekarang hati sudah nggak ingkar, lihat video, wah biar mulus pahamnya. Wapit angin kencing ngono ketok manis. Itu kan berarti nopo rela dalam kemungkaran. Itu iman sudah hilang. Karena menyetujui kemungkaran. Makanya kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita nggak mengingatkan, kita nggak ingat dalam hati, kita punya andil salah. Kok jadi senang dengan kemungkaran, perilaku, pekerjaan yang mengingkari syariat Allah. Masya Allah. Dilanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, uzkuru, zikirlah kalian, ingatlah kalian Allah pada Allah, zikron dengan zikir, katsiran yang banyak, wasabbihuhu dan bertasbihlah dan mensucikanlah kalian pada Allah, bukrotan waktu pagi, wa asila dan waktu sore. Allah menyuruh kita apa? Zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu berapa? Ya sebanyak-banyaknya. Perlu dihitung apa mboten? Dihitung mboten napa-napa, mboten dihitung mboten napa-napa. Dihitung kalau menjadi motivasi, ya boleh. Aku pengen mau istimewa pengen 1000. Sebelum 1000 kan nggak berhenti. Tapi kan nggak dihitung roh wis lali hilang apa itu. 1000 kalau nggak 1000 kan nggak berhenti. Itu kan motivasi. Gitu. Jadi kalau hitung-hitung, bagusnya kayak hitung-hitungan, kalau hitung-hitungan itu motivasi. Dan mereka dihitung apa? Boleh.
Siapa yang nyuruh? Nabi Muhammad. Ya benda. Kalau habis sholat, itu dawuhi putine yang paling ayu, paling pinter. Nggih, Siti Fatimah Az-Zahra niku waktu niku giling gandum, gilingane rusak. Sampai drongos kabeh mboten mari-mari. Tapi Mantrawo. Bapak, niku lho Bapak, saali niku mboten kala pembantu. Kula pegel iki mboten rewangi wong ketika dakwah niku. Kalih Nabi niku gilingane didemek muter ser gandum sak ke napa ke dhewe kabeh. Matur niku terus mandek gandume. Gandum terus napa dene gilingane mandek. Lho ya masih mesti giling. Iku nek giling kabeh sakno sampe lho kok malah sakno kula. Iya nek sampean giling gandum niku sak petek gandum situ ganjane sampean niku. Terus Nabi dawuhi sampean nek urip gak repot nek mari salat maca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 jagat la ilaha illallah dadi 100 niku hitungan nah maksud sampe 33 dihitung iki dapat tasbih ini bukan tasbih itu lah kalau ngutus gitu sak karepe ngitung napa krekel napa tasbih napa driji napa kertas napa srak-srak wong itu sak karepe ya tapi Nabi ngutus ngitung 30 niku uripe gak ngrasa ora kosong umpama lek kenapa niku lho ati enak kan mboten repot dadi mboten kosong utawa didolen pembantu utawa dibantu niku jeneng Nabi ngutus ngitung uzkurullaha dzikran katsira zikiran nang kucap zikir sing akeh bisa juga zikir sing akeh niku guru kula mulangi zaman saya sampaikan itu mingkem bahasa Jawa nggih bahasa Jawa napa mingkem enggak ada satu kata mingkem katakan bibir loro to nggih katakan bibir mingkem nggih mingkem dan gerakkanlah lidah menyentuh langit-langit mulut dengan membaca ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah utawa la ilaha illallah la ilaha ini enggak ada orang tahu hanya dia dengan Allah berdua saja dengan Allah asik konten berdua kali Gusti Allah bahagia ini keluar ini rahasia berdua bahagia benar kali garwane dengan kamar ini kali Gusti Allah di mana saja asik ya Allah ya Allah ya Allah itu terus seneng ada Allah pun bersedih berkhawatir ditolong Allah sakasane Gusti Allah kan biasa membaca ya Allah ya Allah ya Allah mingkem enggak ada yang tahu nggih Bu Dewi nembe tatang nek gak ngomong terus niki nek napa nek sing ngelokno lho iki jangan umi-umi ndarani jaban japu wonge dikira kali mingkem ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah enggak ada yang tahu hanya berdua dengan Allah kalau orang yang alim nafasnya itu Allah nafasnya itu Allah Allah setiap nafas berapa ribu berapa juta nafas yang ada Allah itu zikir terus kalau banyak zikir ada masalah apapun pasti kembali kepada Allah enggak disebut Gusti Allah ikut takdir Gusti Allah nanten sak kersane Gusti Allah enak dong duwe ilang 300 juta sedih kan nek panjenengan tapi nek tiyang pun biasa kali Gusti Allah iku tetep tek ku betul tak mesti benangan kulo suatu ganjaran kok itu yang bertipatin sak lipat niku nek terus dikir kali Gusti Allah mengembalikan semua urusan kepada Allah makanya Allah jamin dalam Quran berkali-kali sebutkan la khaufun alaihim wala hum yahzanun hidupnya orang beriman bertakwa tidak ada rasa takut rasa sedih rasa khawatir mboten kenapa Allah yang ngatur apapun ngeten sak kersane Gusti Allah itu efek dari uzkurullaha dzikran katsira zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak kurang apa zikir yang banyak kok banyak utawa la ilaha illallah ping 1000 wis lha niku lak napa pisan niku Allah menekankan kita zikir yang banyak wasabbihuhu bukratan wa asila dan bertasbihlah
mensucikan Allah waktu pagi dan sore. Ada yang mengatakan bukan waktu pagi dan sore, waktu pagi sampai sore, waktu sore sampai pagi. Jadi isinya zikir saja tadi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Huwa dia adalah allazi zat yang yusolli memberi rahmat, memberikan rahmat sempurna alaikum atas kalian wa malaikatuhu dan malaikatnya. Kalau yusolli Allah itu memberi rahmat, kalau malaikatuhu malaikatnya yusolli itu memintakan ampun. Liyukhrijakum supaya ia mengeluarkan kalian minal zulumati dari kegelapan tanpa iman ilan nuri pada cahaya iman dan ilmu. Wakana dan adalah Allah itu bil mu'minina dengan orang-orang mukmin rahimah, maha sayang. Rahimah itu sayang yang sampai bahagianya di akhirat, itu rahimah. Kalau sayang hanya di dunia itu namanya rahman. Meskipun gak sholat, gak iman itu dikasih bahagia, itu rahman. Tapi kalau rohim dikasih bahagia sampai surga, dibikin mau sholat, mau zakat, mau ngaji, mau baca Quran, ini kok dapat rohim, dapat kasih sayangnya Allah yang sampai ke akhirat. Allah itu disebut di sini, Allah lah yang melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Malaikat juga gitu. Malaikat juga yusollinya malaikat apa tadi? Memohonkan ampun. Supaya apa? Supaya keluar dari kegelapan kekufuran, dari kegelapan tanpa petunjuk, tanpa hidayah menuju cahaya. Cahaya ilmu, cahaya iman, cahaya hidayah, cahaya taufik, cahaya yang menerangi hati, yang akhirnya tahu ini kebenaran di surga, ini neraka, itu cahaya. Kalau hati nggak ada cahayanya, cara Jawa wal-wal kedua, kadal-kadal, aspal-aspal. Itu kalau gelap, jadi nggak ada petunjuk, nggak ada petunjuk, masya Allah. Allah memberi rahmat kepada siapa? Kepada orang-orang yang zikir banyak kepada Allah. Allah nyuruh zikir banyak, pagi sore selamanya. Sucikan Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Allah akan melimpahi rahmat, malaikat akan memohonkan ampun, supaya kalian tidak terjerumus pada kegelapan, ketidaktahuan tentang kebenaran, dan supaya kalian dimasuki nur, dimasuki cahaya, petunjuk supaya pulang ke rumahnya ke surga. Dan Allah maha sayang kepada orang-orang mukmin, tidak kepada orang Islam, kepada orang mukmin. Kenapa? Karena Islam itu bisa juga luarnya. Tapi kalau mukmin pasti sak njero-njerone. Orang pakai jilbab, aku tak ketok, nah aku lewat nabi, tapi nggak sholat. Niku Islam ketok tapi gak iman. Betul kan guni. Jadi yang oleh Allah diangkat derajat dimasukkan surga itu dalam apa disebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati. Orang iman amal soleh itu dilebokno swarga. Betul Islam soal Islam itu tak jabat tok turun mesti dunia. Tapi nek iman mesti jabat. Iman dibuktikan dengan amal soleh itu yang masuk surga. Allah sayang kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman adalah diberi petunjuk napa Al-Quran syariat Islam. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo Bu Eti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai. Tadi yang sudah disampaikan Bu Nyai ini bahwa ulama itu adalah penerus Rasulullah Muhammad SAW. Ini ada teman saya Bu Nyai, rumahnya di luar kota Surabaya. Aku arepe ke Sunan Ampel. Aku lo arepe ndongokno anakku ben nyambut gawe. Saya bilang lho, kok ndongokno nang Ampel? Lho jarene iso njaluk anggone Ampel. Saya
bilang gini, boleh datang ke Ampel, niatnya itu baca Yasin tahlil untuk ngirim doa kepada beliau. Terus kamu doanya ya di masjid aja, mintanya sama Allah. Loh, jari isok kok, ya sembuh lah tak karepmu. Ini punya satu lagi. Terus apa sing tak lakoni berarti gini loh, lek aku sih dari punya itu, kalau kita habis maghrib itu lakukan maghrib ba'diyatan, taubat, terus sholat hajat, terus tasbih. Bilang sama saya pakai nututi ta gitu. Yo bisa lah, memang awal-awal abot. Insya Allah lek hari ketiga itu gelengkir koyo sepeda motor melunyur. Yo ta gitu. Terus kalau tidak cukup gimana? Selesaikan setelah sholat isya. Ngaten bunyai matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah benar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, ittaqu, takwalah kalian rabbakum kepada Tuhan kalian. Wabtaghu, dan mencarilah kalian ilaihi, untuk sampai kepada Allah, al-wasilata, perantara, wasilah. Wajahidu, dan berjuanglah kalian fisabilillah, di jalan Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang berbahagia, beruntung. Allah merintah kita takut pada Allah, carilah perantara untuk sampai pada Allah, jihad fisabilillah, maka bahagia. Nah, perantara itu adalah bisa juga dengan orang-orang soleh, bisa juga dengan amal kita yang baik-baik. Ketika ada 3 orang kehujanan, terus dia berteduh di bawah batu di sebuah gunung, ternyata batunya jatuh, pelek nutupi pintunya, untuk dia keluar. Dicorong nggak bisa, saking besarnya 3 orang itu kan. Itu gimana ini, nggak ada orang di sini, nggak ada pertolongan. Corot Jawa kidul. Maka kita wasilah saja, wasilah dengan amalnya. Ya Allah, saya dulu pernah ini, kalau kau terima maka bukakan batu ini, buka titik. Satu lagi saya mendoakan apa, ya Allah, saya dulu pernah ini, Allah jika itu kau terima, kau nggak baik, bukakan, buka titik. Yang ketiga terbuka bisa keluar. Itu wasilah dengan amal perbuatan. Bisa juga wasilah dengan orang soleh, ila hadratul sofa, wa ila hadratul wali siapa, al-fatihah. Bisa juga datang kepada makbaroh orang-orang yang disayangi Allah, mintanya kepada Allah. Makanya punya Allahumma ya Allah, Allahumma terusno hajati, terus nabangi ikti hajati biwasilati siapa sudah ngampel ikti hajati, tapi ketika 4 diomong kuwabe mantet, tapi wasilah itu bukan yang dimintai, tapi perantara sampai pada Allah. Kita terus kita itu loh, nek nemui bupati wangel, terus nemui asprine, kata nemui, oh kok sore mirong jam 4 atau bupati ada. Nah itu lah ada wasilah, itu mekto. Nek nemoni dewe kata kok orang gak semayan gak nemoni. Tapi ada wasilah, maka akan dikabulkan Allah. Jadi mintanya bukan kepada walinya, karena kalau sudah mati inqata'a amaluhu, putus semua amalnya, illa min salah, tentukan 3 sedekah jariyah, anak mendoakan dan napa jenenge ilmu yang bermanfaat. Ini putus sing urip sedekah jariyah, berarti dinggo ambek sing urip salat masjid, nek dinggo gak oleh ganjaran. Nah, ini menunjukkan yang mati sudah putus dengan kita, tapi kita masih terus bisa bermanfaat, mendoakan, mensodakoi, menghajikan, ngodoni sholate, ngodoni zakate. Itu yang bisa kita lakukan sampai kepada meninggal. Loh, sampai tak? Sampai. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Dalam kitab Fiqhus Sunnah, fikih yang dasarnya semuanya hadis. Ini dalam bab yang menerangkan amal kita sampai pada orang yang meninggal. Jadi kita kalau minta pada orang meninggal tidak boleh haram minta meninggal, tapi minta kepada Allah, wasilah kepada disayangi oleh Allah. Lanjutnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Tahiyyatuhum, penghormatan bagi mereka yang banyak zikir tadi. Yauma yalqaunahu, ketika bertemu Allah, salam, Allah mengucapkan selamat sentosa. Ucapan Allah kepada orang-orang yang banyak zikir tadi. Wa'adda, dan Allah menyediakan lahum bagi mereka ajran karima, pahala yang mulia. Bayangkan pahala yang mulia, saking bagusnya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang zikron katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Orang-orang yang manut ajaran Rasulullah sebagai penutup para nabi tadi. Ini yang dibaca oleh Qari yang kemarin ketika baca ini meninggal dunia itu ya, Masya Allah. Penghormatan Allah pada mereka di hari kiamat adalah selamat sentosa. Kita tuh kalau ucapan selamat kan mesti seneng. Temannya jadi bupati, selamat yo. Nah itu kan saking senengnya. Lah itu kita diselamati. Siapa yang diselamati? Allah kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang-orang mukmin yang banyak zikir, banyak tasbih, banyak ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa. Ini Masya Allah bahagia sekali nanti ketemu Allah kita selamat. Kapan ketemu Allah? Hanya di surga. Kebahagiaan tiada tara di surga itu sudah notok, tapi ada yang paling tinggi adalah bertemu Allah lalu mendapatkan salam. Ayat lain, salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan selamat dari Allah yang Maha Sayang. Ini ke orang-orang yang masuk surga. Banyak zikir, banyak maksiat. Kalau banyak zikir, sholatnya bagus. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Adapun sholat terus, mungkar terus, itu sholat ditanda tanya. Mungkin wudhu gak sah, mungkin awal najis, mungkin ini hadas, maka perlu diilmoni supaya mendapatkan tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam, mendapatkan ucapan salam itu dari Allah. Masya Allah, mendapatkan pahala yang mulia, yang bagus. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapun sebenarnya ini ada hubungannya dengan surat sebelum Al-Ahzab, Al-Mu'min. Kita tidak mungkin bisa masuk surga dengan amalan atau ibadah kita yang hanya sedikit, kecuali dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita berdosa apabila kita mengharap pertolongan kepada Nabi Muhammad dengan membaca sholawat sebanyak-banyaknya untuk masuk surga dengan pertolongan beliau? Apakah kita tidak musyrik? Karena ada yang bilang dengan khususnya kita membaca sholawat, kita lupa bahwa yang kita sembah adalah Allah, bahwa kita mengharap pertolongan kepada Allah. Karena kita begitu memuja Nabi Muhammad, kita lupa bahwa Tuhan kita adalah Allah. Mohon penjelasannya. Yang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang suruh kita baca sholawat adalah Allah. Allah berfirman surat Al-Ahzab ini lanjutannya niku di atas atau bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hei wasiman, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan Rasulnya itu membaca sholawat pada Nabi. Ayat tadi, ayat 42, ya 43. Huwallazi sholli alaikum, Allah yang mendoakan kalian. Ini kepada kalian manusia, maka mendoakan atau memberi rahmat. Kalau kepada Nabi, innal malaikata yusholluna 'alan nabi, Allah dan malaikatnya membaca sholat pada Nabi. Ya manusia orang beriman baca sholat kepada Nabi dan mendoakan selamat yang nyuruh Allah. Adapun kita baca sholat intinya minta kepada Rasulullah, musyrik itu ya, pengen Allah lah apa Rasulullah jalur itu adalah orang yang tidak paham terhadap orang yang baca sholawat. Salat apa sebenarnya? Allahumma ya Allah. Allah nama Nabi.
Allah. Allahumma ya Allah sholli ala Muhammad alladzi tanahallu bil qatu yang bisa menjadi udar bundelan-bundelan itu. Maksudnya bisa menjadi mudah sama kesulitan. Tanpa dibudul kurabu kau membahagiakan orang yang sedih dan seterusnya. Itu yang dimohon. Allahumma Allah bentar sini. Gusti Allah duduhin Nabi Muhammad. Nanti loh. Iya. Enak itu ngaran musyrik. Allahumma kamu musyrik. Soalnya musyrik kabeh. Lah keluargane digoni sapa? Kula tok ngoten lho. Nggih, dadi salame Allahumma ya Allah. Allah nyuruh wasilah. Wasilahnya Nabi. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad yang mana kau bisa memudahkan yang sulit karena Nabi. Ngoten toh? Kau bisa memenuhi hajat karena Nabi. Lah wasilah, Nabi jadikan wasilah. Mohonnya kepada Allah. Enggak mungkinlah kita terus Nabi. Minta syafaat saja bunyinya Allahumma fasyafi'uhu fina. Ya Allah jadikan Nabi sakit nyafaati kula. Ya, itu Allahumma. Bukan Nabi nun syafaat. Kapan ketemu Nabi? Tapi Allah sekarang pun kita ketemu Allah. Karena Allah bersama kita terus. Allahumma fasyafi'uhu ya Allah jadikan yang mensyafaati saya. Jadi orang yang baca salat dimintai Allah bukan Nabi. Jangan bikin seyotan sendiri. Bikin selawat sendiri toh. Sini maca selawat Allahumma tapi diselewatno. Pengen namanya jaluk Nabi, jaluk Nabi. Topo jaluk Nabi. Minta kepada Allah. Lalu ada wasilahnya Rasulullah. Ngoten lho nggih dikak sampean. Ngoten lho dulur. Dadi mboten wonten maca selawat musik iki mboten wonten. Nek mboten percaya benjing didoleki teng ngene akhirat. Selawat iku musik kan mboten. Minta akhirat ae delok mlebu neraka ta busane boten selawatan niku. Masya Allah, Allah yang nyuruh kita baca sholawat. Boten wonten Allahumma Gusti Allah ketemu seribu boten wonten. Boten ya sudah nggih. Sholawat musik warna. Sholawat niku nek siji diwales 10, nek 10 diwales 100, nek 100 diwales 1000, nek 1000 diwales swarga. Boten 10.000 boten. Niku lho saking senenge Gusti Allah dhateng umat menungso sing maca sholawat ini kekasih Gusti Allah Nabi Muhammad niku wae. Yang Allah tidak menciptakan alam semesta kalau bukan karena Nabi Muhammad. Yang Allah menitipkan satu kepada Nabi Muhammad yang dilaksanakan sampai akhir zaman. Masih ada lagi? Monggo, silakan Bu, siapa yang masih ada pertanyaan? Oke, mic-nya belum sejak bawah mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyai, saya ingin tanya. Kita ini ada keinginan, terus saya ini diajak teman orang tua, itu musyrik apa enggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua itu mintanya kepada gunung kayu, kepada gunung berapi itu musyrik. Kalau orang tua itu mintanya, ya sama tak dong ya Allah, Allahumma kabulakan kadatit yang ya Allah, Allahumma ini kurang salah rezeki Allah, Allahumma ya. Nyuwun sinten? Allah saking alimit yang iku iya ya tak kabulna gunungmu nawang iku nonton. Lah orang-orang yang alim itu saking dekatnya dengan Allah maka doanya terkabul. Ada seorang datang kepada seorang kiai, "Bah, ibu kula niku pun teng rumah sakit niku pun mes setahun niki. Cara Jawa gak mati gak urip." Iya. Jenenge mati kita sik urip, jenenge urip nggih mboten napa-napa, ngoten niku tak ngenteni duwe akeh ngoten niku nggih. Niku terus supaya nikah asal tangga ten ya napa nyuwun dongono didongano ki manten niku terus lha napa poso pirang wulan sak wulan sampeyan kira-kira pun wong 3 pas 10 dina kabeh baru yo dikabari sampun ibu alhamdulillah kudu khotimah itu wong alim langsung dikabul nggih niku nyuwun Gusti Allah niku mboten boten nek dukun ning gunung-gunung pengen sini-sini kumpul Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan 'aziman. 'Alal 'alamin. 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 'Alal
ya ayuhan nabi wahai nabi, nabi dari sini Nabi Muhammad. Inna dunia aku kami Allah, karena melibatkan malaikat Jibril dan lain-lain, maka Allah berfirman inna, enggak berarti Allah berbilangan. Allah Maha Esa. Inna dunia kami arsalnaka, kami telah mengutusmu syahidan sebagai saksi. Nabi Muhammad nanti menjadi saksi semua umatnya. Mubasyiron, dan orang yang memberi kabar gembira. Sama sholatlah ta'ala masuk surga, itu kabar gembira. Wa nadhirun, dan peringatan, sampai jangan dusta, sampai jangan zina, sama jangan dusin, nanti masuk neraka, itu nadhirun, peringatan. Wa da'iyan, dan Nabi Muhammad sebagai orang yang mengajak, memanggil ilallahi, untuk taat kepada Allah, biiznihi, dengan izin Allah. Jadi orang yang mengajak orang lain baik, kalau dia mau, bukan karena kita ajak, tapi karena izinnya Allah. Maka jangan sekali-kali merasa sombong. Iku kata ulangi ngaji, gak iso ngaji. Iku kata jilbab, gak jilbaban jahiliyah, bukan aku, tapi biiznillah, dengan izin Allah. Karena izin Allah saja dia mau ngaji, mau sholat, mau jilbaban, mau seterusnya. Meskipun perantaranya kita yang ngajak, da'iyan ilallah, mengajak kepada Allah. Nabi juga da'iyan Allah. Semua umatnya yang nurut melanjutkan perjuangan Nabi adalah da'iyan ilallah, mengajak kepada Allah. Ini itu. Wasirojan, dan mercusuar, dan cahaya muniran yang menerangi. Nabi Muhammad sebagai cahaya, syariat Islamnya menyinari manusia ke dunia, baginya tahu ini jalan surga, ini jalan neraka. Wabashir, nah yang enak untuk kita nih. Wabashir, dan berilah kabar gembira Muhammad al-mu'minina, pada orang-orang mukmin itu, bi anna lahum, bahwa sesungguhnya bagi mereka minallah, dapat dari Allah fadlan, karunia, keutamaan, pemberian yang berlebih, kabiran, yang besar. Orang-orang mukmin mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Karunia apa? Di dunia tenteram, bahagia, di akhirat surga. Kalau mukmin di dunia gak bahagia, berarti perlu banyak mendekat pada Allah supaya diampuni dosanya, supaya diberi petunjuk untuk melakukan kebenaran. Pemirsa, Allah memberikan ajaran kepada kita dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 40-47 ini. Nomor 1, bahwa Nabi Muhammad adalah manusia, enggak boleh Tuhan. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, enggak ada nabi setelahnya. Setelahnya hanya ada ulama, hanya ada penerus perjuangan Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah menyuruh kita zikirlah yang banyak. Kalau banyak itu ya banyak. Maksudnya banyak itu sebanyak-banyaknya. Pagi zikir, siang zikir, sore zikir, malam zikir, pagi zikir lagi. Tanpa hitungan, boleh dihitung, boleh enggak. Kalau hitung, alhamdulillah, iso maca la ilaha sewu, maca astagfirullah sewu, alhamdulillah iso, meneh ayem. Itu kan ada motivasi. Nanti hitungan hanya motivasi, bukan itu jumlah itu. Kalau sudah itu nggak ceker lagi, besok kayak akeh, bukan itu. Tapi sebanyak-banyaknya pagi sore. Kemudian Allah lah yang akan melimpahi rahmat kepada kita. Malaikat juga mendoakan dan memohonkan ampun kepada kita, menunjukkan, memberikan kebaikan supaya kita keluar dari kegelapan, menuju kepada cahaya hidayah ilmu iman. Allah Maha Sayang kepada manusia. Nanti di akhirat di surga ketemu Allah dan Allah mengucapkan selamat masuk surga, selamat berbahagia. Allah memberi pahala yang mulia. Nabi Muhammad diutus untuk menjadi saksi. Nanti Nabi Muhammad tahu semua, ini umatku surga. Ya enggak umatku, ya Nabi itu kan jadi saksi, enggak mau jadi saksi, bukan. Itu bukan. Loh ini kok urip apa penting? Ya tapi enggak sholat, enggak puasa, enggak haji. Ya kan bukan umatnya Nabi Muhammad, enggak mau taat pada Nabi saksi. Pemberi kabar gembira, memberi peringatan, dan Nabi Muhammad lah yang pertama kali mengajak manusia muslim kepada Allah supaya dapat kebahagiaan dari Allah. Untuk semua orang mukmin sedunia mulai zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, berbahagialah dengan dapat karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, supaya bermanfaat kita berdoa, mudah-mudahan dapat manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, ikuti kiswah dengan saya Hidati hanya di TV 9 Nusantara, santun menyejukkan.
wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.